وانشق البحار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, dan kita masuk di poin ke 165. Di situ berapa? Sama Pak? Abid, kira Abid. Tony Pak, Tony, udah Pak. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik fa innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Faman aqarra bima fi hadzal kitabi wa amana bihi wa takhadahu imaman wa lam yashukka fi harfin minhu wa lam yajhad harfan wahidan fahuwa sahibu sunnatin wa jama'atin kamilun qad iktamalat fihi al-jama'atu. Wa man jahada harfan mimma fi hadzal kitabi aw syakka fi harfin minhu aw syakka wa waqafa fahuwa sahibu hawa. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, faman aqarra bima fi hadzal kitab, siapa yang menetapkan apa yang ada di buku ini, wa amana bihi, dan beriman dengannya, wattakhadhahu imaman, dia menjadikan kitab ini sebagai imam, sebagai panutan, walam yashukka fi harfin minhu, dan dia tidak ragu di dalam satu huruf pun darinya, walam yajhad harfan wahidan, dan dia tidak menolak satu huruf pun, fahuwa sahibu sunnatin wa jama'atin, maka dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kamilun qad kamulat fihi as-sunnatu, sempurna, ahlu sunnah jamaah yang sempurna, di mana sunnah sudah sempurna di dalam dirinya. Faman jahada harfan mimma fi hadzal kitab, tetapi siapa yang menolak salah satu huruf di dalam pembahasan kitab ini, au syakka fi harfin minhu, atau ragu, au syakka au waqafa, atau ragu atau dia berhenti itu tidak langsung menerima, fahuwa sahibu hawa, maka dia termasuk pengekor hawa nafsu. Yang dimaksud di sini adalah pembahasan-pembahasan yang beliau sebutkan di kitab ini, di mana pembahasan-pembahasan itu telah disepakati oleh para ulama. Ini bukan berarti beliau itu mengatakan bahwa kitab beliau itu maksum. Kalau kitab tidak ada yang maksum kecuali hanya Al-Quran. Sehingga siapa yang menolak satu huruf dari Al-Quran yang disepakati atau namanya mujma' alaihi, disepakati oleh para ulama, maka dia bisa kafir. Siapa yang menolak hatta satu huruf atau menolak hatta harokatnya, maka dia bisa menjadi ahlul bidah atau bisa menjadi kafir. Sedangkan kitab yang lain tidak ada yang maksum kecuali hanya Al-Quran. Kitab yang paling sedikit kesalahannya itu hanya kitab Sahih Bukhari, kemudian diikuti dengan Sahih Muslim. Sehingga kata Imam Nawawi ketika menjelaskan dua kitab ini, beliau mengatakan as-sahhul kutub ba'da kitabillah. Sahih Bukhari Muslim itu adalah kitab paling sahih setelah Al-Quran dan Sunnah. Setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi bukan berarti sepakat para ulama tidak ada kesalahan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim pun ada kesalahan. Sehingga muncul ulama-ulama yang mengkritisi. Ada kritikan yang diterima terhadap Sahih Bukhari Muslim, ada juga kritikan yang nggak bisa diterima. Seperti misalkan kritikan Imam Daruqutni. Imam Daruqutni beberapa mengkritiki karena ada beberapa riwayat dalam Sahih Muslim atau Bukhari juga yang itu dhaif, dilemahkan oleh para ulama karena nanti termasuk hadis yang
syadz. Yaitu intinya hadis itu tidak bisa dimasukkan dalam hadis yang sahih. Tetapi ada juga kritikan yang tidak bisa diterima. Seperti kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Itu kan Al-Mustadrak itu kan bantahan sebenarnya itu. Istidrak yaitu kayak bantahan lah itu, bantahan terhadap kitab Sahih Bukhari Muslim. Tetapi dikritik oleh para ulama seperti Imam Dhahabi pun banyak sekali mengkritiki Imam Hakim. Tapi maksudnya di sini itu Sahih Bukhari Muslim itu walaupun kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, tetapi tetap masih bisa dikritik. Masih bisa dikritik sehingga para ulama banyak juga yang mengkritik. Sedangkan selain itu maka tidak ada yang selamat dari kritikan. Nah itu di sini pun kita tidak mengatakan bahwa Syarah Sunnah itu, kitab Syarah Sunnah itu kitab yang maksum, tidak ada kesalahan, tidak. Tetapi pembahasan inti yang perlu dibahas di sini itu merupakan pembahasan yang itu merupakan ciri ahlu sunnah wal jamaah. Siapa yang menolak pembahasan itu maka bisa jatuh menjadi ahlul bidah. Iqra. Assalamualaikum wa usratikum. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa man jahada aw syakka fi harfin minal qur'ani aw fi syai'in ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laki Allah ta'ala mukadziban fattakillaha wahdhar wa ta'ahad imanaka. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa man jahada aw syakka fi harfin minal qur'an, siapa yang menolak atau ragu di dalam satu huruf dari Al-Qur'an, aw fi syai'in ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqiyallahu ta'ala mukadziba, maka orang itu nanti akan datang di hari kiamat menemui Allah dalam kondisi dia mendustakan Allah Ta'ala. Fattaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala, wahdzar, hati-hati sama orang itu, wa ta'ahad imanaka, kamu jaga iman kamu ketika berkumpul dengan orang-orang seperti ini. Yang dimaksud dengan jahada au syakka, siapa yang menolak atau ragu Al-Quran maupun hadis, itu maksudnya Al-Quran atau hadis yang disepakati. Seperti misalkan dalam Al-Quran itu ada beberapa huruf atau beberapa ayat yang itu disepakati oleh para ulama, ada juga yang dikhilafkan. Kalau yang sudah disepakati kemudian ada orang yang menolak, maka dia bisa kafir. Orang itu bisa kafir, bisa juga nanti menjadi ahlul bidah. Tetapi kalau dia itu menolak ayat-ayat atau huruf-huruf yang itu menjadi masalah khilafiyah, maka tidak boleh kita sesatkan, tidak boleh apalagi sampai kafirkan. Contohnya misalkan di dalam Al-Quran itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu ada dua masalah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat An-Naml, di tengah-tengah, innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, yaitu dikirim ke Ratu Saba. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan isi surat ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian nanti ada isinya. Jadi mukaddimahnya itu di suratnya Nabi Sulaiman itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dalam ayat ini surat An-Naml mujma' alaihi, sepakat para ulama kalau itu surat An-Naml. Siapa yang mengingkari Bismillahirrahmanirrahim dalam surat An-Naml ini kafir. Karena ulama semuanya sepakat dalam masalah ini, tidak ada khilaf. Ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal surat. Di awal surat, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam surat itu? Atau Bismillahirrahmanirrahim itu hanya muqaddimah? Atau perlu dibedakan antara Al-Fatihah dengan surat yang lain? Itu khilafiyah panjang di antara para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, mazhab Imam Syafi'i itu, mereka mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam semua surat. Sehingga semua surat ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat Taubah. Ya, paham ya? Nah itu dalilnya apa? Dalilnya ketika Rasul diturunkan surat Al-Kautsar. Rasulullah gitu di masjid duduk bersama para sahabat, tiba-tiba Rasulullah menunduk lama. Setelah itu para sahabat mengatakan ini pasti diturunkan wahyu kepada Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah mengangkat kepala beliau, kemudian setelah itu Rasulullah itu tertawa.
bergembira. Maka Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, ada apa? Maka Rasulullah mengatakan, diturunkan kepada saya sebuah surat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Dibaca suratnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Menunjukkan apa? Menunjukkan berarti Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam semua surat. Sehingga semua surat itu Bismillah itu nomor 1. Bismillah itu nomor 1. Itu kalau pendapat yang pertama. Ada juga pendapat yang mengatakan enggak, Bismillahirrahmanirrahim itu hanya muqaddimah. Sehingga tidak masuk dalam surat itu. Itu hanya muqaddimah saja. Namanya sadrus surah. Sebagai pembukaan surat. Tapi tidak masuk dalam surat itu. Jadi seperti itu. Jadi Bismillah itu masuk di muqaddimah ini, muqaddimah. Tapi tidak masuk dalam surat itu. Sehingga kalau ditanya misalkan, surat Ali Imran itu nomor 1 itu apa? Nomor 1 ya Alif Lam Mim. Al-Baqarah ya Alif Lam Mim. Bismillah itu enggak masuk. Termasuk Al-Fatihah. Termasuk surat Al-Fatihah. Pertanyaan, lah kalau surat Al-Fatihah itu Bismillah enggak masuk, surat Al-Fatihah kan 7 ayat kan, Saba al-Mathani. Allah menurunkan 7 ayat. Kan 7 ayat. Kalau kita lihat ya 7 ayat itu kan termasuk basmalah. Bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin 2 sampai 7. Kalau pendapatnya ini kan mengatakan enggak. Itu enggak sampai 7. Maksudnya itu basmalah itu enggak masuk. Lah kalau enggak masuk terus bagaimana? Maka nanti dipecah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu surat baru. Ayat baru. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, baru surat ayat baru. Paham enggak? Tergambar paham ya? Jadi kalau pendapat yang mengatakan basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim enggak masuk dalam surat Al-Fatihah, berarti nanti mereka itu memecah ihdinas siratal mustaqim, itu kan ayat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu kan 1 ayat itu. Kalau di mushaf kita itu. Lah mereka pendapatnya apa? Ini dipecah jadi 2. Ini dipecah jadi 2. Tetap apa? Tetap mereka juga mengatakan Al-Fatihah itu sab'al masani. Al-Fatihah itu 7 ayat. Nah, kalau di mushaf kita itu kan ayat pertama kan basmalah. Ya kan? Nah kalau pendapat yang ini enggak, pendapat ulama yang kedua ini mengatakan enggak. Basmalah itu enggak masuk. Sehingga ayat pertama apa? Alhamdulillahirabbil alamin, ayat pertama. Terima ya, paham ya? Atau pendapat yang ketiga, ada lagi nanti pendapat yang ketiga mengatakan enggak. Basmalah itu dilihat jika dalam Al-Fatihah itu masuk dalam surat itu, tapi kalau dalam surat yang lain tidak masuk. Nah, ini yang dijadikan sebagai metodologi penulisan mushaf. Kalau antum buka mushaf itu, coba buka ya. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim nomornya 1. Tapi selain itu, coba antum buka selain itu, Bismillahirrahmanirrahim tidak ada nomor. Misalkan Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada nomornya. Alif Lam Mim 1. Nah, ini pendapatnya yang membedakan nanti antara basmalah dengan surat yang lain. Nah, itu nanti ini masalah beda lagi nanti dengan masalah jar. Ketika kita jadi imam, itu masalah lain lagi. Maka itu kalau dalam mazhab, karena dalam mazhab Syafi'iyah itu Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam semua surat, maka kalau suratnya dibaca keras, semuanya dibaca. Mau Al-Fatihah maupun surat yang lain. Ya, paham ya? Dikeraskan semua. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, jadi imam. Setelah itu amin, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Bismillahnya tetap dibaca. Kenapa? Karena bismillah masuk dalam surat. Ya, paham ya, terdengar ya? Nah, jadi intinya di sini dalam Al-Qur'an itu ada sesuatu yang disepakati oleh para ulama, ada sesuatu yang dikhilafkan. Ya kan? Baik itu 1 ayat atau 1 huruf. Terkadang 1 huruf khilaf juga. Atau terkadang harokatnya. Sampai terkadang gara-gara perbedaan harokat itu akan muncul perbedaan hukum. Maka itu khilafiyah itu mesti nanti ada. Setiap masalah khilafiyah itu, apalagi masalah khilafiyah dan masalah dalil Al-Quran dan hadis itu nanti mesti ada konsekuensinya. Konsekuensi itu mesti nanti akan membuat khilaf juga dalam masalah hukum. Contohnya misalkan ketika membahas tentang masalah wa arjula,
Enggak, bukan. Gini. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Wa arjula ini bacanya wa arjula, lamnya itu fathah mansub, atau wa arjulikum, yaitu harokatnya itu majrur. Ada dua qiraah. Ada yang mengatakan wa arjula, benar. Ada juga yang mengatakan wa arjuli, dan itu benar juga. Kalau lagi misalkan perbedaan juga dalam masalah namanya perbedaan qiraah ini. Ihdinas sirata. Sirata itu bacanya banyak juga. Sirata, ada zirata, ada zirata, macam-macam juga. Berarti hurufnya beda. Maliki yaumiddin, yang panjang itu maliki yaumiddin atau gimana caranya? Maka nanti ada banyak sekali. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya boleh mengatakan bisa dibaca maliki yaumiddin, mimnya panjang. Ada yang dipendekkan semuanya maliki yaumiddin, ada yang lamnya dipanjangkan maliki yaumiddin. Macam-macam, bacaannya macam-macam. Lah orang yang menolak seperti ini, masalah-masalah yang khilafiyah ini, maka tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Demikian juga hadis. Hadis itu nanti kalau hadis itu khilafiyah, maka ada yang menolak, ada yang menetapkan. Terus bagaimana dengan seperti itu? Maka silakan gitu. Maksudnya itu khilafiyah terbuka. Tetapi kalau menolak hadis yang disepakati oleh para ulama akan benarnya ditolak, maka orang itu bisa menjadi ahlul bidah. Apalagi hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir ditolak seperti misalkan orang-orang seperti orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah kan mereka mengatakan di antara kaidah mereka tidak boleh menetapkan hadis ahad untuk dalil dalam masalah akidah. Ini masalah ini. Ini jadi masalah. Kenapa? Karena ulama membagi hadis menjadi mutawatir dan ahad. Ada mutawatir, ada ahad. Ahad itu nanti terbagi lagi. Ada yang masyhur, ada yang aziz, ada juga yang fard. Ada juga nanti yang menambahkan lagi. Ada namanya mustafid. Jadi hadis itu ada ahad, ahad itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Yang ahad terbagi lagi. Ada yang membagi menjadi 3, ada yang membagi menjadi 4. Pembagian hadis itu menjadi 2 pembagian ini, mutawatir dan ahad, itu cuma dilihat dari binisbati ila nakilin. Dilihat dari nakil, jumlah orang yang menukilkan. Semakin banyak hadis itu orang yang menukilkan, semakin banyak, setiap tobaqat itu banyak orang, maka semakin hilang keraguan kita. Faham maksudnya? Semakin sedikit yang menukilkan, semakin kita itu masih ada keraguan ya. Ya, benar atau ini bisa benar atau tidak kan gitu. Sahih tidaknya kan itu. Tapi kalau yang menukilkan banyak sekali, maka itu mutawatir. Bukan ulama membagi mutawatir ahad itu mutawatir untuk masalah akidah, ahad itu untuk masalah fikih, tidak. Ada juga masalah-masalah ahad yang itu bicaranya masalah iman. Masalah iman. Ada juga ada cara yang mutawatir tapi maksudnya fikih. Ada juga. Nah, masalah al-mashu 'alal khuffain itu hadisnya mutawatir. Sahabat yang mengatakan banyak sekali sahabat itu, dan itu masuk pembahasan fikih. Al-mashu 'alal khuffain kan masalah fikih, masalah amaliyah. Tetapi hadisnya mutawatir. Nah, jadi bukan mutawatir itu yang masalah akidah. Sehingga kalau tidak mutawatir nggak boleh masuk dalam masalah akidah, enggak. Tidak. Masalah akidah bisa kita tetapkan sebagai dalam hadis yang ahad bisa. Tapi kalau menjadi usul akidah nggak bisa. Kalau itu masuk dalam bab namanya usul akidah yang disepakati oleh para ulama, itu tidak bisa. Ikra. Ahsanallahu ilaikum wa usratikum. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa minas sunnati an la tuti'a ahadan fi ma'siyatillah wa lal walidaini wal khalqa ajma'ina la ta'ata li basharin fi ma'siyatillah wa la yuhibbu alayhi ahadan waqrah dzalika kullahu lillahi tabaraka wa ta'ala. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa minas sunnati alla tu'ina ahadan ala ma'siyatillah. Termasuk sunnah kamu jangan membantu seseorang untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wala ulil khairi. Kalau situ walal walidain. Kalau sini wala ulil khairi atau ulil amri.
walal khalqa ajma'in, dan semua orang. Wala ta'ata li basyarin fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan bagi semua orang dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wala yuhibbu alaihi ahadan, jangan mencintai seseorang melebihi cinta dia kepada Allah Ta'ala. Alaihi ala Allah. Wakrah dzalika kullah, bencilah semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala, karena Allah Ta'ala. Ya, ini berkaitan dengan masalah, ada beberapa masalah di sini yang disebutkan sama penulis. Yang pertama masalah membantu, namanya i'anah. Wa ta'awanu, atau namanya ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi tidak boleh kita itu tolong-menolong dalam maksiat. Siapa yang dia itu ikut campur dalam kemaksiatan, maka dia akan menanggung dosa. Nanti dosanya sesuai dengan kadar masing-masing. Oleh karena itu, orang yang nanti akan menanggung dosa, itu nanti ada dua. Orang yang menanggung dosa itu ada dua. Demikian juga orang yang akan membawa pahala itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan mubashir. Mubashir itu orang yang langsung mengamalkan dosa atau yang langsung mengamalkan kebaikan, itu namanya mubashir. Mubashir bil dzunub atau mubashir bil khair. Orang yang jiwanya itu yang mengamalkan kebaikan, dirinya yang mengamalkan dosa, itu namanya orang yang akan menanggung dosa. Itu yang pertama. Yang pertama namanya mubashir, yang akan menanggung dosa dan akan yang membawa pahala itu ada dua ini. Yang pertama itu namanya mubashir. Yang kedua dinamakan dengan mutasabbib. Yang kedua dinamakan dengan mutasabbib. Orang yang menjadi penyebab orang lain untuk mengamalkan. Jadi dia menjadi penyebab. Dia punya sebab di situ. Itu yang dinamakan dalam Al-Quran itu dinamakan dengan athar. Dinamakan dengan athar. Maka Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta. Kami akan menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu. Dan kami akan mencatat semua yang mereka kerjakan langsung. Yaitu itu dinamakan dengan mubashir. Wa atharohum, dan bekas-bekas mereka, itu namanya mutasabbib. Itu namanya mutasabbib. Maka itu dalam masalah khamr, Rasulullah mengatakan lo'ina fil khamri asyrah. Allah melaknat dalam masalah khamr itu 10 orang. 10 orang itu kenapa? Yang pertama dia yang mengamalkan, yaitu yang minum. Yang minum langsung itu namanya mubashir. Orang yang minum itu yang diharamkan. Tapi kenapa kok yang lain juga dapat laknat? Karena mereka mutasabbib. Siapa itu? Petaninya, pegawainya yang panen, yang mengolahnya, yang menjualnya. Walaupun mereka itu tidak minum, tapi mereka itu menjadi mutasabbib. Atau walaupun yang isyarat, ceritanya misalkan, di sini penjual khamr di mana? Oh, di sana. Cuma sekedar mengisyaratkan saja, dia ikut campur di situ, berarti dia dapat dosanya. Contoh lagi dalam masalah riba. La'anallahu akila riba. Allah melaknat pemakan riba. Wa mukilahu, dan yang nyuapin. Misalkan kita yang napung. Yang napung juga dilaknat. Kalau orang bertanya, loh kan saya nggak makan riba. Antum nggak makan riba. Antum bukan mubashir. Tetapi antum mutasabbib. Dan antum punya dosa juga. Wa syahidahu wa syahidaihi wa katibahu wa syahidaihi. Yaitu penulisnya. Penulis itu siapa? Misalkan dalam transaksi kita ini. Jadi yang dilaknat itu ada 4. La'anallahu akila riba. Allah melaknat pemakan riba. Wa mukilahu, yang menyuapin. Wa katibahu, penulisnya. Kemudian wa syahidaihi, 2 saksinya. Akila riba itu siapa? Misalkan kita nabung di bank, misalkan itu. Akila riba itu siapa? Yang akil riba itu siapa itu? Pegawai yang bekerja di situ. Ini pegawainya. Yang kedua, wa mukilahu, orang yang menyuapin. Siapa ini? Nasabahnya. Nasabah. Orang yang memasukkan uang atau orang yang minjam. Kalau orang yang minjam ya dia akilnya. Ya dia yang ngutangi. Dia yang nasabahnya. Wa katibahu, penulisnya, pencatatnya. Siapa itu? Notaris.
Notaris yang mencatat semua akad-akad ribawi. Wa syahidihi, 2 saksinya. Siapa ini kalau kita itu? Istri. Demikian juga antum yang menjual barang, antum ikut tanda tangan. Antum berarti ikut transaksi. Di kita itu kan seorang laki-laki kalau dia itu jual beli barang, dalam akad atau penulisan di notaris itu harus tanda tangan istri itu harus. Termasuk minjam di bank. Jadi harus istri itu ikut tanda tangan. Kalau istri nggak mau, saya riba, saya nggak mau. Ya yang penting kamu tanda tangan saja, ikut tanda tangan setelah itu pergi. Ya wes, yang penting pokoknya saya nggak ikut-ikutan loh. Antum tanda tangan itu sudah ikut-ikutan gitu loh. Kan? Antum tanda tangan itu sudah ikut-ikutan. Kenapa? Karena ini nggak akan terjadi kalau nggak ada antum gitu loh. Ya itu. Maka itu berarti apa? Notarisnya dilaknat, demikian juga orang yang makani, orang yang nyuapin riba. Ya paham ya? Maksudnya pertanyaan, lah kok konsepnya bisa gitu maksudnya itu? Misalkan ribanya itu di mana? Kalau orang bertanya misalkan, saya kalau nabung, saya nabung di bank misalkan itu, saya itu termasuk orang yang mukil, orang yang memberikan makan riba. Sedangkan mereka itu yang memakan riba. Nah, di sini tuh ribanya di mana ini? Kalau antum nabung itu, setelah itu nanti antum itu nyuapin riba. Pertanyaan, akadnya di mana yang riba itu? Di mana? Akad riba, antum kan nabung ini. Antum kan nabung. Setelah itu kan orang menggunakan uang antum untuk bisnisnya mereka lah. Gitu. Bank kan punya bisnis kan gitu. Baik bisnisnya itu apa ngutangi atau bisnisnya itu apa saja lah gitu. Nah, kita itu nabung kan itu. Kalau nabung, nitip, nabung itu bahasa Arabnya apa berarti? Akadnya wadiah, titipan. Kan antum tipenya tabungan kan itu, titipan kan itu. Nah, titipan itu boleh nggak? Riba nggak? Wadiah. Nah, kenapa riba gitu? Antum nabung kenapa riba gitu? Ribanya di mana ini? Ini fahami ini. Kita jangan terkecoh dengan bahasa tabungan, bahasa titipan. Ini nggak benar. Kenapa? Karena asli akadnya itu bukan titipan, bukan tabungan. Antum nggak nabung di situ. Kalau antum nabung itu namanya wadiah. Kalau wadiah itu boleh, nggak ada masalah gitu. Tapi yang menjadi masalah itu apa? Antum ini akadnya bukan wadiah. Surahnya itu, surah masailnya, kalau kita itu lihat surahnya itu, gambarannya itu, ini tasawur masailnya itu bukan wadiah. Kalau wadiah itu nggak ada masalah. Saya nitip di bank itu nggak ada masalah. Atau walaupun saya bayarkan gitu, nggak ada masalah. Kenapa? Karena akadnya wadiah. Contohnya misalkan di bank itu ada namanya loket. Di bank itu ada loket-loket lah untuk penitipan berkas-berkas yang berharga. Itu ada. Antum punya misalkan 10 sertifikat rumah, BPKB mobil, kemudian motor ini. Daripada taruh di rumah nggak aman, saya titipkan di loket bank. Ada. Nah, nanti dimasukkan dalam loket, dikunci sama bank itu. Kuncinya untuk bawa. Nanti ada jasa biaya bulanan administrasi. Ini namanya apa kalau seperti ini? Wadiah. Ya, wadiah. Tapi apakah antum ketika nabung itu akadnya wadiah? Bukan. Antum itu bukan akadnya bukan wadiah. Kenapa? Karena antum nggak punya loket di mana taruh atau lemari berkas berangkas. Antum misalkan di sana ada banyak berangkas, antum kalau nabung, uang antum masukkan berangkas dikunci. Sehingga tidak ada yang bisa buka, tidak ada yang bisa mengelola harta ini. Nah, itu namanya wadiah, murni. Sekarang kan modelnya seperti itu. Antum nabung, duitnya diputar sama bank. Diputar sama bank, nanti antum dapat keuntungan. Ini akadnya apa ini? Akadnya bukan wadiah seperti ini kan itu. Mau akadnya apa? Bagi hasil. Kalau bagi hasil nanti ada konsekuensinya itu. Mudharabah. Ada konsekuensinya gitu. Kalau bagi hasil juga ada namanya bagi rugi. Rugi, besaran rugi itu sesuai dengan kadar saham. Ya, sudah belajar fikih paham itu. Jadi mudharabah, ya kan sistem kita itu atau musyarakah lah itu. Nanti ada namanya pembagian keuntungan dan pembagian kerugian.
Bedanya nanti ada perbedaan di sini antara pembagian keuntungan dan kerugian. Kalau kerugian berdasarkan saham antum berapa persentase. Kalau ada kerugian. Sedangkan keuntungan, pembagiannya bagaimana? Keuntungan itu bebas. Antum misalkan kita syirkah sekarang itu. Antum modalnya 4 juta, yang ini 6 juta. Nah, berarti ini 40%, ini 60% kan gitu. Keuntungannya bagaimana? Keuntungannya wis dari kamu yang modalnya 60 juta karena kamu itu sudah ya, kaya, wis saya tak ngambil 10% saja lah itu. Saya cuma pengen bantu saja kamu gitu. Boleh nggak seperti itu? Dia cuma ngambil padahal dia modalnya 6 juta. Tapi dia ngambilnya cuma 10% keuntungan. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kerugian nggak bisa. Kenapa? Karena kerugian itu ditanggung berdasarkan persentase modal. Ya paham ya? Nggak paham nggak apa-apa. Antum nggak paham nggak ada masalah lah itu. Misalkan gini, kalau kita itu antum modalnya tenaga, saya modalnya uang. Antum mau jualan bakso misalkan, modalnya berapa? 10 juta. Oke, tak bayar kasih nih. Saya invest 10 juta. Subhanallah ya, corona baru mau jualan, corona datang. Nggak ada yang membeli sama sekali itu. Oh, rugi, semua rugi gitu. Terus siapa yang nanggung kerugian? Ditanggung bersama. Antum modalnya apa? Oh, antum modalnya uang, antum modalnya tenaga. Berarti antum ruginya di tenaga, antum ruginya di keuangan. Sesuai dengan persentase modal, antum modalnya antum apa gitu. Kalau untung, bebas untungnya. Antum mau ngambil berapa, bebas. Ya, paham ya? Pertanyaan lagi misalkan, lah kalau keuntungannya saya ingin berikan orang yang dia itu tidak masuk dalam saham, boleh nggak? Dalam modal, bisa nggak? Tapi bisa nggak? Hah? Misalkan gini, saya sama antum, ya kan? Kita bisnis top misalkan, antum bisnis top, saya top misalkan. Sampai kita sukses, akhirnya apa? Ustaz-ustaz pondok ini mau masukkan dalam keuntungan. Dan ustaz-ustaz pondok ini tak 10%, tak berikan saham 10% keuntungan. Boleh nggak? Keuntungan toh. Tapi ruginya nggak usah, nanti rugi kita, nggak usah. Ustaz nggak usah nanggung rugi. Yang penting kalau untung, mereka dapat 10%. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya ada kaidahnya. Kaidahnya apa? Al-kharaj bid-dhaman. Ada kaidah seperti itu. Yaitu orang yang dia itu siap mendapatkan keuntungan, dia juga harus siap menanggung resiko. Enggak apa-apa, enggak usah, lanjut. Paham ya? Maksudnya intinya itu dalam masalah dosa itu nanti ada 2 orang yang dia itu akan dicatat dosa. Yang pertama pelakunya langsung, atau yang kedua orang yang menjadi sebab. Orang yang menjadi sebab. Lah yang menjadi sebab itu siapa saja? Siapa saja? Walaupun dia kan saya nggak berbuat dosa itu. Iya, tapi kan antum yang ngajari kan itu. Antum yang ngarahkan, antum yang membuat dosa kan itu. Maka berarti antum ikut campur dalam dosa. Wa minas sunnati alla tu'ina ahadan ala maksiatillah. Kamu tidak boleh menolong seseorang dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wala ulul khairi walal khalqa ajma'in wala ta'ata li basyarin fi maksiatillah. Pembahasan yang kedua, tidak ada ketaatan kepada siapa saja dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ini masalah yang kedua yang belum singgung, yaitu kita punya kaidah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapa saja dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Sedangkan ketaatan kita kepada manusia itu sifatnya muqayyadah. Jadi taat itu nanti ada 2. Ta'atun mutlaqah, itu hanya kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, ta'at muqayyadah, itu kepada selain Allah dan Rasul. Contohnya misalkan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri itu umara wal ulama. Umara itu yang ulil amri yang mengurusi urusan kita masalah dunia, ulama yang mengurusi urusan kita dalam masalah agama.
ketaatan kita kepada ulil amri, ulama maupun umara itu tidak mutlak. Kenapa? Karena Allah tidak menyebutkan kalimat atiu. Atiullah disebut kalimat atiu mutlak. Wa atiur rasul, kalimat atiu disebutkan lagi itu mutlak juga. Wa ulil amri minkum, ulil amri tidak ada di awalnya atiu ulil amri. Menunjukkan apa? Taat kepada ulil amri itu muqayyadah. Yaitu muqayyadah itu apa? Selama perintah mereka tidak melanggar Allah dan Rasul. Contoh lagi misalkan kita taat kepada orang tua taat kepada kita, orang tua itu wajib. Harus. Karena ketaatan semua orang tua itu wajib. Tapi ketika perintah orang tua melanggar ketaatan kepada Allah Ta'ala, tidak ada lagi ketaatan kepada mereka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Jika kedua orang tua memerintahkan kalian berbuat maksiat, fala tuti'huma. Berbuat kesyirikan, jangan ditaati. Tidak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap muamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik. Sehingga kita punya kaidah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kecuali jika kita itu tidak tahu. Jika memang perintahnya ulil amri, ulama atau umara itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Misalkan gini, kita orang awam, kita ngikuti fatwanya ulama. Rupanya fatwanya ulama itu keliru. Rupanya keliru. Di hadapan Allah keliru rupanya itu. Terus kalau seperti ini, kita nggak menanggung dosa. Kenapa kita nggak menanggung dosa? Karena kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu maksiat kepada Allahnya itu di mana. Wala yuhibbu alaihi ahadan wa karahu dzalika kullahu lillahi tabaraka wa taala. Tidak boleh mencintai seseorang melebihi cinta dia kepada Allah Ta'ala, dan bencilah kamu itu kepada semua orang karena Allah Ta'ala. Itu nanti masuk dalam bab namanya al-wala wal bara. Al-wala itu cinta, al-bara itu benci. Kita cinta kepada orang yang beriman, kita benci kepada orang-orang kafir, pelaku dosa dan maksiat. Dan nanti ada orang, jadi kita itu masalah cinta dan benci itu, nanti ada namanya cinta kepada orang yang beriman, kemudian benci kepada orang-orang pelaku dosa dan maksiat. Terkadang kata para ulama itu, dan termasuk akidah Ahlussunnah itu, Ahlussunnah itu membagi manusia itu menjadi tiga. Membagi manusia itu menjadi tiga. Yang pertama, yang berhak mendapatkan cinta secara mutlak, wala secara mutlak, yaitu siapa itu? Allah dan Rasul. Sehingga cinta kita kepada Rasul itu mutlak. Cinta kita itu mutlak. Ya, tidak boleh barok sedikit pun. Yang kedua, ada juga yang mendapatkan barok secara mutlak. Siapa itu? Ya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu mereka berhak mendapatkan barok secara mutlak. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami melepas diri barok kepada kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Sampai kapan? Abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah Ta'ala. Sehingga sama orang kafir kita itu barok. Nggak ada namanya rasa cinta. Cinta bukan cinta fitriyah. Kalau cinta fitriyah itu kayak cinta karena wajahnya, itu bukan. Tapi cinta karena itu ibadah. Kemudian yang ketiga itu, dan itu akidah Ahlussunnah di sini yang membedakan itu. Ada juga orang yang berhak mendapatkan wala dalam satu sisi dan mendapatkan barok dalam satu sisi. Siapa itu? Orang mukmin pelaku dosa dan maksiat. Kalau ada orang mukmin, misalkan kita ini berhadapan dengan orang mukmin, cuma dia itu berbuat dosa, kita wala atau barok kepada orang itu. Ya faham ya? Misalkan gini, kita melihat teman kita, Masya Allah lah, teman kita itu orang baik, orang mukmin, cuma dia jatuh dalam dosa. Sikap kita seperti apa? Kita wala atau barok kepada orang itu. Maka kita katakan, dalam diri orang ini berkumpul wala dan barok yang berbeda. Maksudnya berbeda sisinya. Kita harus wala kepada orang itu terhadap imannya. Yaitu orang mukmin. Ini orang mukmin, orang ini sholat, orang ini puasa, cuma dia berzina misalkannya. Dia berzina. Terus bagaimana kita menyikapi orang seperti ini? Maka kita harus wala dalam satu sisi, kita barok dalam sisi yang lain. Kita wala dalam imannya dia, dalam sholatnya dia, puasanya dia, kita harus wala. Tapi kita harus barok kepada dosa dan maksiat dia. Faham ya, tergambar ya? Kita tidak boleh zalim.
Zalim itu apa? Kita gara-gara melihat ada orang mukmin, muslim, dia berbuat dosa, akhirnya kita robohkan semua kebaikan dia. Ini zalim, itu nggak boleh. Nah itu Rasulullah bedakan antara sisi kezaliman, sisi dosa dengan sisi kebaikan. Ketika ada seorang sahabat namanya Abdullah, saking kocaknya ini lucu, dijuluki dengan himar, keledai. Dia itu pecandu khamr. Ketemu sama Rasulullah, Rasulullah tertawa-tawa kalau sama orang ini. Setelah itu pulang minum khamr, ya, ketangkep dicampur. Setelah itu minum khamr lagi, campur lagi sampai 3 kali. Setelah itu ada seorang sahabat yang mengatakan, wahai Tuanku, laknatilah orang ini. Dicampur sama Rasulullah berkali-kali nggak bertobat. Maka Rasulullah mengatakan, la tal'anu, jangan sekali-kali melaknat sahabatku ini. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Karena dia itu cinta kepada Allah dan Rasul. Coba kalau kita perhatikan Rasulullah itu, Rasulullah menjalankan 2 sisi, 2 perkara dengan sisi yang berbeda gitu. Yaitu apa? Rasulullah menghukum dengan cara dicampur, dan itu bukti apa? Bukti baroknya Rasulullah kepada dosa dan maksiat. Sehingga apa? Perkara dosa ya dosa, kita nggak boleh cinta kepada dosanya. Maka sampai Rasulullah hukum orang itu. Tapi dia masih punya iman, dia punya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita pun harus akui. Sehingga apa? Kita harus walah kepada orang itu dalam imannya dia kepada Allah Ta'ala. Bisa dipahami ya? Maka itu apa? Terkadang itu harus kita timbang-timbang atau kita bedakan. Ini perkara yang kita boleh benci, ini perkara yang kita itu harus mencintai. Maka terkadang satu orang itu punya 2 sisi yang berbeda. Maka itu nanti ada namanya muwazanah. Ada namanya muwazanah. Muwazanah itu apa? Menimbang-nimbang antara kebaikan dan keburukan. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Tapi ada muwazanah yang boleh, ada muwazanah yang nggak boleh. Memutrakan muwazanah itu semuanya perbuatan orang-orang ikhwaniyun lah, harokiyun lah, enggak. Karena prakteknya para ulama kita juga muwazanah. Sehingga apa? Sehingga muwazanah itu boleh kita dudukkan. Muwazanah itu nanti ada 3 macam. Atau ringkasannya ada 2 lah itu. Tapi nanti ada macam-macam. Jadi muwazanah itu ada 2. Ada muwazanah yang boleh, ada muwazanah yang tidak boleh. Muwazanah yang boleh, yang harus, kita itu harus muwazanah. Muwazanah dalam 2 perkara. Berarti nanti kalau kita bagi jadi 3 berarti itu. Yang pertama, muwazanah dalam menilai orang ini orang ahlu sunnah atau tidak. Menilai orang. Kita menilai orang itu pakainya apa gitu. Kita harus pakai muwazanah. Harus pakai muwazanah. Sehingga muwazanah dalam menimbang orang, menghukumi orang ini itu termasuk orang apa, itu harus. Kita harus muwazanah. Harus kita itu adil. Ada sisi keburukannya di sini, ada sisi kebaikan. Tinggal nanti dilihat mana yang lebih banyak. Oh, kalau yang lebih banyak dominan kebaikannya, berarti dia itu orang baik. Nah, itu namanya muwazanah. Kemudian yang kedua yang dibolehkan itu muwazanah dalam penyebutan biografi. Yaitu kalau kita itu menyebutkan biografi seseorang, kita harus adil. Kebaikan dia disebutkan, keburukan dia disebutkan. Tidak boleh gara-gara kita itu benci sama orang itu, akhirnya kebaikannya ditutupi semua gitu. Nggak boleh. Kita menyebutkan biografi orang yang disebutkan cuma jeleknya semua itu. Kebaikannya nggak ada sama sekali itu. Nggak boleh. Kita harus adil dalam menilai dalam masalah biografi seseorang. Kemudian yang kedua, muwazanah macam yang kedua, muwazanah yang hukumnya nggak boleh. Yaitu apa? Muwazanah fi maqamit tahdzir. Dalam kondisi kita sedang mentahdzir dan membantah ahlul bidah. Kalau kita itu sedang tempatnya itu mentahdzir, tahdzir itu apa? Memberikan peringatan kepada kaum muslimin yang lain supaya nggak jatuh dalam perkara bid'ahnya orang itu. Ini ada si A ahlul bidah misalkan itu. Saya ingin mentahdzir dia, maksudnya mentahdzir dia itu apa? Saya peringatkan kaum muslimin jangan sampai ikutan sama bid'ahnya orang itu. Maka ketika saya itu makomnya makom rudud, makomnya itu makom bantah-bantahan atau tahdzir, tidak perlu saya itu menyebutkan kebaikan. Bahkan menyebutkan kebaikan itu jadinya rancu gitu. Si ahlul bidah misalkan kita bantai, dia itu pendapatnya seperti ini, akidah seperti menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia itu rajin sholat, tapi dia itu puasanya baik, orangnya amanah, dan nggak boleh sebutkan masalah ini. Bagaimana paham ya? Sehingga apa? Sehingga perlu kita timbang-timbang terkadang antara kebaikan dan keburukan. Contohnya lagi misalnya saya contohkan ya, prakteknya Rasulullah terkadang itu menimbang. Tetap keburukan, iya.
Tetapi Rasulullah terkadang melihat kebaikannya orang itu. Sehingga akhirnya karena kebaikannya itu lebih banyak, maka akhirnya keburukan itu kayak dianggap terhapuslah dengan kebaikan dia. Yaitu contohnya cerita Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini seorang sahabat mulia, dia ikut perang Badar. Dia termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Itu nggak main. Perang Badar itu perang terbaik dalam sejarah Islam. Tapi dia punya kesalahan fatal. Sampai Allah turunkan ayat, la ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya. Yaitu ancaman menjadikan musuh Allah sebagai wali. Itu kan diturunkan untuk Hatib bin Abi Balta'ah. Keras sekali kan Allah Ta'ala tegurannya kan keras sekali. Kenapa? Karena dia itu membocorkan rahasia perang. Nulis surat kepada kafir Quraisy, membocorkan rahasia perangnya Rasulullah SAW. Dan itu dosa besar. Dosa nggak main-main ini. Dan fatal. Karena kalau strategi perang itu bocor, bisa mati semua kaum muslimin. Jadi nggak main-main. Sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya orang munafik ini. Akhirnya kan Rasulullah mengatakan, wahai Umar, jangan. Akhirnya setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai Umar, apakah kamu tidak tahu? Annallaha ittala'a ala ahlil Badr. Allah sudah melihat hati para sahabat yang ikut perang Badar. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kerjakan semua yang kalian inginkan, karena dosa-dosa kalian sudah diampuni sama Allah Ta'ala. Hati berbuat dosa besar, yaitu membocorkan rahasia perang. Tapi Rasulullah menyebutkan kebaikan dia yang lebih besar daripada kesalahannya, yaitu perang Badar. Dan perang Badar ini menghapuskan kejelekan yang satu ini. Itu namanya apa? Muwazanah. Contohnya lagi misalkan kita bicara tentang ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita jatuh juga dalam masalah akidah. Syekhul Islam, Imam Al-Qayyim jatuh dalam masalah yang besar dan gak main-main. Yaitu dalam masalah neraka tidak kekal. Dan itu ucapan ahlul bidah. Dan gak main-main ucapan ini. Sampai nanti Imam As-Sun'ani mengarang kitab keras sekali bantahan kepada Syekhul Islam. Dan kitabnya saya baca itu keras sekali bantahan beliau. Yaitu sampai menjuluki sebagai orang ahlul bidah. Syalbani ketika mentahqiq kitab itu, kitab bantahan kepada Syekhul Islam, Imam Sun'ani ketika membantah kepada Syekhul Islam, maka beliau kata Syalbani di muqaddimahnya mengatakan, saya ketika membaca kitab ini, saya baru tahu benarnya ucapan ulama-ulama salaf kita. Mereka mengatakan kullun nasi yu'khadhu qawluhu wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Semua orang ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali hanya Rasulullah. Setingkat Syekhul Islam, bayangkan. Syekhul Islam itu orang yang paling keras membantah ahlul bidah dan yang paling keras membantah bid'ah. Beliau jatuh dalam bid'ah yang parah. Bid'ah yang parah. Sampai Imam Al-Qayyim kan menguatkan bid'ah itu. Di kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah, beliau menguatkan pendapat Syekhul Islam yang mengatakan neraka tidak kekal dan abadi. Dan itu pendapat ngeri loh, nggak main-main ini. Tapi apakah ulama-ulama kita itu mengatakan Syekhul ahlul bidah gara-gara ini? Enggak. Mereka seakan-akan ini dianggap kayak satu tetes kesalahan dibandingkan dengan samudra kebaikan beliau. Sehingga akhirnya apa? Banyak ulama itu yang mereka itu memberikan udzur. Ada di antara mereka yang mengatakan mungkin mudah-mudahan Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim itu sudah bertaubat. Kenapa? Karena Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Nuniyah, demikian juga Syekhul Islam dalam beberapa kitab juga, beliau mengatakan bahwa surga dan neraka kekal dan abadi. Mudah-mudahan, kata ulama itu, mudah-mudahan ini adalah pendapat terakhirnya beliau. Tapi kan hanya mudah-mudahan saja, kita pun nggak tahu hakikatnya. Mana pendapat terakhirnya Syekhul Islam, yang mana kita juga nggak tahu juga. Ada juga yang mengatakan mungkin karena itu pendapatnya Syekhul Islam yang mudraj. Itu termasuk Syalbani mengatakan seperti itu. Mudraj. Mudraj itu apa? Mudraj itu kalau tadi pendapat yang mudah-mudahan la'allahu yatub, mudah-mudahan bertobat, itu pendapatnya Syekh Mubil. Syekh Mubil mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan Syekhul Islam itu bertobat di akhir hayatnya. Kalau Syalbani mengatakan enggak. Kalau Syalbani mengkritisi Majmu' Fatawa. Boleh mengatakan dalam Majmu' Fatawa, tidak semua yang ada itu bisa kita tetapkan itu tulisan Syekhul Islam. Kenapa? Karena Majmu' Fatawa itu kan seperti kita kumpulan tulisan seseorang gitu loh. Di mana ada seorang ulama yang berjuang mengumpulkan tulisan Syekhul Islam dengan gayanya beliau. Tapi apa? Untuk menetapkan ini tulisan Syekhul Islam kan nggak mudah.
Ya, kan yang mengumpulkan kan Abdullah Qasim. Syekh Abdullah Qasim itu seteleting dengan Syekh bin Baz. Sehingga apa? Pengumpulan Majmu' Fatawa yang itu semua suratnya Syekhul Islam di kitab itu, maka nanti sebagian ulama mengkritisi ada beberapa surat yang itu bukan Syekhul Islam, tapi dimasukkan dalam Majmu' Fatawa. Nah, kata Syalbani, mungkin pendapat yang mengatakan neraka itu tidak kekal itu mungkin yang mudraj. Pendapat Syekhul Islam yang mungkin dimasukkan, yang itu bukan penisbatan kepada beliau pun mungkin belum bisa dipercaya. Ada juga yang mengatakan seperti, ada juga yang mengatakan mungkin Syekhul Islam mengatakan seperti itu ketika beliau masih muda, masih awal-awal belajar. Kenapa? Karena memang Syekhul Islam ngakui juga di awal-awal belajar beliau banyak mengkaji kitab-kitabnya Ibnul Arabi. Fusuhul Ahkam, yaitu Fususul Ahkam, yaitu kitab Wahdatul Wujud. Syekhul Islam banyak mengkaji kitab itu. Sehingga apa? Sehingga intinya banyak yang memberikan udzur. Tapi ada juga ulama yang nggak bisa memberikan udzur, seperti Imam Sun'ani, keras sekali bantahannya. Ya, maka itu kita katakan ini termasuk kesalahan, yaitu ya seperti tadi lah, kita melihat seorang itu harus ada dua sisi yang berbeda. Kalau memang benar pendapat Syekhul Islam itu mengatakan neraka tidak kekal, kita katakan ini pendapat ahlul bidah. Tapi apakah Syekhul Islam dihukumi sebagai ahlul bidah gara-gara itu? Tidak, karena kita perlu muwazanah dalam masalah ini kan itu. Paham ya, tergambar ya? Contoh lagi misalkan Imam Nawawi, demikian juga Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau, Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beberapa kesempatan beliau mentakwil sifat-sifat Allah Ta'ala. Apakah gara-gara itu seperti wah berarti Imam Nawawi dan ahlul bidah semua itu? Enggak. Tapi nanti ada kelompok memang yang tidak mengakui al-wala wal bara terkumpul dalam satu. Tidak mungkin satu orang itu berkumpul antara wala dan bara, itu nggak mungkin itu. Seperti kelompok namanya Haddadiyah. Ada dicetuskan sama Muhammad bin Haddad. Yang mereka membakar kitab Fathul Bari dan membakar semua kitab Imam Nawawi. Kenapa kata mereka? Karena Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar jatuh dalam masalah akidah. Sehingga kitabnya harus kita bakar semua. Dan sampai sempat, yaitu di Saudi waktu itu, mereka kumpulkan kitab-kitab Ibnu Hajar sama Imam Nawawi dan dibakar terang-terangan sama mereka. Dan kelompok ini, yaitu banyak ulama yang mengatakan kelompok ini menyusup masuk di barisan salafiyin. Sehingga nanti banyak orang ya salafiyin itu yang seperti ini. Karena mereka masuknya ke kelompok Khawarij, cuma terkadang Khawarij ini karena sama-sama pengikut Muhammad bin Abdul Wahab mereka ini. Jadi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab itu terpecah menjadi banyak. Golongan lah itu, banyak aliran. Akhirnya apa? Nanti bisa masuk kemana-mana gitu. Sehingga ada kelompok nanti yang dinamakan dengan kelompok Haddadiyah. Dan itu sudah dibantah para ulama. Intinya apa? Mereka tidak mengakui adanya wala dan bara yang berkumpul dalam satu tempat, itu nggak mungkin. Nah itu kita harus adil. Kita harus adil, misalkan kita melihat ada orang jatuh dalam sebuah kesalahan. Kita katakan ini kesalahan, iya. Tapi kita perlu melihat banyak kebaikan dia. Ketika dia itu memiliki banyak kebaikan, maka terkadang kita menghukuminya itu harus kita lihat kebaikan yang lain. Beda dengan kita itu mentahdzir, makom tahdzir beda. Kalau kita mentahdzir nggak boleh kita sebutkan kebaikan. Rasulullah ketika membantah seseorang, ya kesalahan itu ya dibantah itu. Mabanu qaumin. Kenapa ada orang mata seperti ini? Rasulullah tidak melihat kebaikan dia. Kenapa? Karena makomnya memberikan peringatan gitu. Kalau memberikan peringatan itu cukup kita sebutkan kejelekan saja, tidak usah kita sebutkan kebaikannya. Iqra. Ahsanallahu ilaikum wa usratikum. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wal imanu bi anna at-taubata faridatun 'ala al-ibadi an yatubu ila Allah 'azza wa jalla min kabiril ma'asi wa saghiriha. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wal iman bi anna at-taubata faridatun 'ala al-ibad, dan beriman, yaitu Ahlussunnah beriman bahwasanya taubat adalah kewajiban atas hamba. Wa an yatubu ilallahi azza wa jalla min kabiril ma'asi wa saghiriha, dan hendaknya mereka itu bertobat kepada Allah Ta'ala dari dosa besar dan dosa kecil. Wal iman bi anna taubah, ada namanya taubat, yaitu taubat. Taubat itu hukumnya fardhu, hukumnya wajib. Dan taubat itu apa? Taubat itu tiga perkara. Kalau itu, jadi gini, dosa
dosa itu nanti ada dua macam. Yang pertama, dosa yang hubungannya hablum minallah. Hubungannya antara dia dengan Allah saja. Antara hamba itu dengan Allah saja. Maka kalau orang berbuat dosa yang hubungannya antara dia dengan Allah saja, maka tobatnya dengan cara tiga. Yang pertama, dia meninggalkan dosa, tarkul ma'asi, meninggalkan dosa. Yang kedua, an-nadam, dia menyesal akan perbuatan dosa dia. Kemudian yang ketiga, al-azmu, yaitu dia itu azm, memiliki keinginan kuat untuk tidak kembali dalam dosa. Jadi orang bertobat kepada Allah Ta'ala itu dengan cara apa? Mengamalkan tiga ini. Pertama, dia meninggalkan dosa. Yang kedua, dia itu menyesali. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Kalau dosa yang dia kerjakan itu melanggar haknya manusia juga, misalkan gini, ada orang yang mencuri. Orang yang mencuri itu dosanya dua. Fahami ya? Orang mencuri itu dosanya dua. Yang pertama, dia dosa kepada Allah. Yang kedua, dia dosa kepada hamba. Ya, jelas dosanya kepada hamba apa? Kezaliman. Pertanyaan, kalau dosanya kepada Allah apa? Orang yang mencuri itu dosanya dulu dia itu. Dosa kepada Allah dan dosa kepada hamba. Kalau dosa kepada hamba kan jelas karena dia mengambil hartanya si hamba itu kan itu. Kalau dosa kepada Allah apa? Ada dia melanggar larangan Allah Ta'ala. Maka itu apa? Kalau ada orang mencuri, dia harus bertobat kepada Allah dan dia harus bertobat kepada hamba. Tobat kepada Allah dengan tiga. Meninggalkan dosa, menyesali, dan berjuang untuk tidak mengulangi. Kalau dia itu bertobat dengan hamba dengan cara apa? Menyelesaikan dengan urusan dengan hamba itu. Kalau urusannya harta ya berarti menyelesaikan dengan harta. Kalau urusannya itu jiwa ya dia itu menyerahkan dirinya untuk dibalas si kisos. Kalau urusannya itu harga diri ya dia siap untuk menyelesaikan harga diri itu. Karena kan kezaliman itu kan tiga nanti itu. Zalim itu atau hak. Jadi zalim itu apa? Melanggar haknya orang. Itu namanya kezaliman. Dan haknya orang itu kan ada tiga. Haknya orang itu ada tiga. Muslim satu dengan muslim yang lain itu haramun damuhu, jiwa. Wa maluhu, harta. Wa irduhu, dan kehormatan. Kalau kita menyangkut dosanya itu masalah tiga ini, berarti kita zalim kepada Allah, kita zalim kepada hamba. Berarti kalau kita mau bertobat, berarti kalau dengan hamba, harus kita selesaikan dengan hamba itu. Harus kita selesaikan. Kalau urusannya harta, harus dibayar. Pertanyaan sekarang. Lah kalau yang merusak hartanya orang itu anak kecil. Saya punya anak, biasakan anak saya belum balik. Kerusakan mainnya temennya. Mainan temennya dirusakkan sama anak saya. Dosa nggak anak saya ini? Dosa nggak? Ya berarti kan nggak ada dosa kan? Berarti nggak dibayar kan? Selesai kan urusan kan? Alhamdulillah anak saya belum balik, belum dicatat kan gitu loh. Bayar nggak? Jadi anak kita yang merusak atau berarti kan melanggar haknya orang lain kan? Haknya orang lain kan harta itu. Maka fahami ya, fahami. Ini pembahasan sebenarnya pembahasan usul fikih. Ketika anak itu merusak barang orang lain, maka berkumpul dalam diri anak itu dua masalah atau dua ahkam. Yang pertama namanya ahkam taklifiyah. Yang kedua ahkam wata'iyah. Taklifiyah dan wata'iyah. Taklifiyah itu terbagi menjadi 5. Ya kan? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ya kan? Kalau wata'iyah nanti ada syarat, ya ada ya semacam-macam lah, itu ada pembahasan di situ. Nah, di sini fahami ya. Ketika anak dia merusak mainan orang, ahkam wat'iyahnya gugur. Ahkam taklifiyahnya gugur. Maksudnya apa? Dia nggak ada namanya dosa, nggak ada namanya haram, nggak ada namanya makruh, nggak ada. Kenapa? Karena rufi'al aqlam an salafin. Pena itu dicabut dari anak kecil. Maksudnya dicabut itu apa? Ahkam taklifiyah. Tapi ahkam wada'iyah itu nggak berkaitan dengan dosa. Tapi berkaitan dengan syarat, masyrut. Ada syaratnya. Ketika sebabnya ada, berarti harus ditunaikan kan gitu loh. Ya paham ya? Maka ketika
terjadi perusakan barang, sebabnya ada, maka musababnya harus dijalankan. Yaitu apa? Harus diganti. Maka orang tua harus mengganti mainan itu walaupun nggak ada dosa dalam perbuatan itu. Bisa difahami nggak? Paham nggak ini? Jadi pahami ya, ketika anak merusak barangnya orang, jika ditanyakan itu dosa nggak anak itu, nggak dosa, karena ahkam taklifiyahnya gugur, karena anak itu masih kecil. Atau misalkan ada orang gila, misalkan bakar rumahnya orang, misalkan itu. Ya orang gila bakar rumah, terus antum apa kan itu? Oh dasar orang gila kamu, dosa besar kamu itu. Oh dia orang gila mau diapain kan gitu loh. Kalau masalah dosa dia nggak berdosa gitu loh. Karena ahkam taklifiyahnya itu dicabut. Rufial aqlam an salasin kan itu. Tapi kalau berkaitan dengan ahkam wad'iyah tetap jalan. Karena ahkam wad'iyah ini bukan masalah dosa, masalah haram, masalah wajib, bukan masalah itu. Masalah lain gitu. Sehingga apa? Sehingga anak kecil, orang gila, atau antum punya binatang misalkan itu. Antum punya kambing, masuk ke ladangnya orang, makan ladang apa rumputnya ladang itu. Dosa nggak kambing itu? Dosa besar kambingnya itu, makan rumputnya orang nggak izin kan gitu loh. Nggak ada namanya dosa dalam masalah ini, tapi ahkam wad'iyahnya jatuh. Berarti apa? Berarti pemilik kambing itu, pemilik atau orang tua anak itu harus membayar. Harus ganti rugi. Ya paham ya? Itu namanya ahkam sendiri, namanya ahkam wad'iyah. Jadi ada namanya ahkam taklifiyah, demikian juga nanti ada namanya ahkam wad'iyah. Jadi kalau dosa itu ada sangkut pautannya dengan hal haknya orang, maka berarti harus kita selesaikan dengan orang itu. Pertanyaan, kalau orangnya sudah meninggal, menyelesaikannya gimana? Ya bisa. Sudah tidak bisa. Bisa nggak dengan ahli waris? Nah, kalau urusannya bukan uang. Misalkan saya dulu nempeleng orang misalkan. Misalkan saya lagi naik motor, klakson di belakang, berhenti tak tempeleng orang itu gara-gara takson kan gitu. Zalim saya kan gitu. Orangnya meninggal. Terus gimana itu? Bisa nggak saya datang ke ahli waris ini saya tolong ditempeleng ini, saya dulu nempeleng bapak kamu itu. Nggak bisa. Nah itu apa? Orang ketika yang kita zalimi itu meninggal dunia nggak bisa dipindahkan ke ahli waris, nggak bisa. Termasuk harta. Bisa nggak harta diselesaikan dengan ahli waris? Nggak bisa. Masa itu jadi gini. Saya gambarkan sedikit ya ilustrasinya ya. Kenapa saya katakan nggak bisa? Ketika si orang yang kita zalimi itu sudah meninggal dunia, maka nggak bisa diselesaikan. Di dunia nggak bisa, kecuali nanti di hari kiamat. Pertanyaanlah, kalau dia masih punya ahli waris, tetap nggak bisa. Harta berkaitan masalah harta. Harta berkaitan masalah harta. Jadi gini, kalau berkaitan masalah harta, saya misalkan mencuri hartanya orang, motornya dia saya curi. Saya zalim kepada dia yang punya motor, dan saya zalim kepada istri dan anaknya. Paham ya tergambar ya? Ketika saya ingin bertobat, saya selesaikan ini dengan saya bayar motor. Lah ketika saya itu tobatnya itu ketika si punya motornya sudah meninggal, maka saya urusan dengan si meninggal ini nggak selesai. Tapi saya bisa selesaikan urusan ini dengan ahli warisnya untuk urusan ahli waris. Apakah si mayit sudah selesai? Nggak bisa. Kenapa? Karena motor ini bisa dimanfaatkan sama si mayit. Kalau seandainya dia itu masih hidup itu bisa memakai motor itu kan itu. Gara-gara saya curi, akhirnya kan dia nggak bisa pakai kan itu. Setelah mati baru saya kembalikan ke ahli waris. Ahli waris itu urusan lain. Antum punya kezaliman lagi dalam masalah ahli waris ya kan itu. Tapi kezaliman sama si mayit nggak bisa selesai itu. Nah itu apa? Menyelesaikan itu ketika orang yang dizalimi itu masih hidup. Pertanyaan, nah kalau seandainya saya sodako atas nama si fulan, saya bisa dulu pernah mencuri 100.000 misalkan ya, artinya saya mau sodako atas nama si fulan, bisa nggak itu? Nggak bisa, tetap nggak bisa menyelesaikan. Cuma itu harapan saja, mudah-mudahan nanti dia memaafkan kita, mudah-mudahan dengan dikirimi pahala seperti ini nanti dia memaafkan. Tapi apakah selesai? Nggak selesai. Nah itu kezaliman itu ngeri. Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatin yaumal qiyamah. Jagalah hati-hati kalian itu dari kezaliman, dan kezaliman itu kegelapan nanti di hari kiamat. Nah, itu Rasulullah mengatakan siapa man kanat indahu mazlamatan li akhihi, siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, falyatahallal minhul an, selesaikan sekarang. Ketika masih bermanfaat lah, dunia itu masih bermanfaat.
Kalau di hari kiamat sudah nggak ada manfaat lagi dunia, sehingga kita nggak bisa bayar lagi dengan dunia. Nah itu pahami ya, kalau kita itu berbuat dosa, usahakan, saya bukan berarti saya itu membolehkan dosa, enggak, masa itu kalau toh kita itu harus berbuat dosa, usahakan biarkan dosa ini hubungan kita dengan Allah saja, jangan menyangkut yang lain. Masa gini, masa itu gambaran, masa ini pahami lah, istilah saya itu masih pahami. Kalaupun kita itu harus dosa, karena memang pas keimanan kita lagi drop, kemudian kita itu ilmu kita nggak bisa menahan kita dari dosa dan maksiat, kita jatuh dalam dosa misalkan itu. Maka apa? Cari dosa yang itu nggak ada hubungan dengan orang. Paham? Bisa dipahami ya? Kalaupun antum jatuh dalam dosa itu, maksud itu kalaupun antum jatuh dalam dosa, jangan dosa yang ada kaitan dengan haknya orang. Termasuk apa? Memperlihatkan, memamerkan, mencontohkan, apalagi berkaitan dengan haknya orang, lebih parah lagi itu. Masih itu, kalau memang antum itu harus dosa, minimal ke hutan dulu sana, atau minimal ke WC, minimal ke kamar. Jangan sampai kelihatan sama orang, jangan sampai menzalimi hanya orang. Kenapa? Karena kalau dosa itu masalah kezaliman dengan hamba, urusannya ruwet. Kalau urusannya dengan Allah itu mudah. Kenapa? Karena hukukullah, haknya Allah itu dibangun di atas musamahah. Ya kan? Sedangkan haknya hamba dibangun di atas musyahah. Haknya Allah itu dibangun di atas pemaafan. Allah itu mudah memaafkan. Allah itu maha memaafkan gitu. Sehingga kalau kita itu berbuat dosa antara kita dengan Allah Ta'ala, Allah itu mudah memaafkan gitu. Tapi kalau dosa kita dengan hamba, ruwet urusannya. Kenapa? Orang itu susah untuk memaafkan gitu. Belum tentu bisa langsung memaafkan kan itu orang itu kan itu. Lah kalau nanti sampai hari kiamat kita belum diampuni sama orang itu, ya urusannya dia mesti akan minta ganti rugi. Ganti rugi, misalkan ya saya ditempeleng sama orang misalkan itu. Apakah saya itu mudah untuk memaafkan kan itu? Belum tentu, kecuali kalau kita berjiwa besar. Kalau kita itu orang-orang yang berjiwa besar kayak Imam Ahmad seperti itu misalkan, disiksa dengan 3 khalifah, 3 raja, Al-Wathiq, kemudian Al-Mu'tasim, Al-Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq. Dan terakhir kan raja yang keempat kan datang kepada beliau. Ya, dia minta maaf, sampai saya tulis itu kan di tulisan yang baru itu yang muncul itu kan, yang menyebabkan Imam Ahmad sampai satu semalam suntuk nggak bisa tidur, nangis beliau itu. Beliau itu sampai nangis, semalam suntuk beliau nangis. Apa sebabnya itu? Sebabnya itu beliau ngisi kajian, pelajaran yang beliau kaji paginya atau siangnya itu pas pembahasan tentang keutamaan orang yang memaafkan. Jadi pas beliau itu mengkaji tentang masalah keutamaan orang yang memaafkan. Beliau juga menyebutkan sebuah riwayat, ada juga riwayat yang beliau sebutkan. Demikian juga ayatnya, waman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Siapa yang memaafkan dan memperbaiki diri, maka pahalanya untuk Allah Ta'ala. Demikian juga ada sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan nanti di hari kiamat Allah akan kumpulkan orang-orang makhluk di hari kiamat. Setelah itu nanti ada panggilan, man kana ajruhu 'alallah falyakum. Siapa yang pahalanya ditanggung sama Allah Ta'ala hendaknya berdiri. Fala yaqumu illal mu'afun. Tidak ada yang berdiri kecuali hanya orang yang suka memaafkan. Akhirnya kata Imam Ahmad, kenapa saya itu nggak bisa tidur? Semalam suntuk cuma saya bisa menangis gitu. Karena saya ingat bagaimana 3 raja itu menyiksa saya itu. Mencapuk saya dan menyiksa saya, ngeri pedih lah itu. Siksaannya itu nggak main-main. Yang paling berat dirasakan oleh Imam Ahmad itu bukan masalah siksaan fisik. Siksaan fisik mungkin beliau masih bisa lah. Tapi yang paling berat itu apa? Beliau tidak boleh menyampaikan ilmu. Kan selama 3 generasi ini kan nggak boleh beliau itu. Sampai ada penuntut ilmu yang datang sampai ke Baghdad, tahu kalau Imam Ahmad sedang dihukum seperti itu, akhirnya jatuh sakit. Setelah itu Imam Ahmad kasihan, akhirnya diajari malam-malam. Namanya Baqi bin Makhlad. Yang paling berat bagi kita, seorang yang punya ilmu itu apa? Ketika kita dihalangi untuk mengajar. Itu ujian terberat kita gitu. Ada penuntut ilmu yang pengen belajar sama kita, tapi dihalangi, kita nggak bisa mengajarkan karena kita nggak boleh. Itu paling berat. Yang belum rasakan kan itu. Akhirnya setelah itu saya itu bingung ini antara saya disiksa, ingat siksaan saya, dengan saya itu mengkaji pembahasan tentang keutamaan orang memaafkan.
Akhirnya setelah itu apa? Beliau sampai semalam suntuk beliau menangis gitu. Ingat bagaimana perihnya, pedihnya ujian yang beliau rasakan. Akhirnya setelah itu beliau mengatakan, siapa saja yang telah menzalimi saya, semuanya saya maafkan. Kecuali apa? Kecuali gembongnya Ahlul Bidah. Ini tidak akan saya maafkan urusannya sampai hari kiamat. Tapi yang lain semuanya saya maafkan. Kalau orang punya jiwa-jiwa besar ini kan luar biasa kan, urusannya selesai. Tapi kan nggak semua orang seperti itu kan itu. Misalkan saya ditempeleng misalkan, apakah saya itu mudah? Tak maafkan, tenang kamu tak maafkan itu. Kalau bisa bukan hanya tak tempeleng, tak tendang, tak sikat sekalian orang itu kan. Kalau kita kan pengennya membalas itu kan seperti itu kan itu. Ya enggak, kita gitu namanya kita kan seperti itu. Balas itu kalau bisa lebih daripada kedzaliman orang kan gitu. Ya, maka apa susah orang itu memaafkan itu susah gitu. Enggak mudah gitu. Kalau enggak selesai di dunia, di hari kiamat orang itu juga belum tentu memaafkan gitu. Terus kalau enggak memaafkan terus bagaimana? Ya dia harus ganti rugi. Lah kalau ganti rugi dengan apa? Orang enggak butuh duit gitu. Enggak ada bakso di sana mie ayam enggak ada kan gitu. Sehingga atau membayar pakai dolar, mau pakai emas, orang enggak butuh. Yang mereka butuhkan pahala. Kita sudah capek-capek beramal sebanyak-banyaknya, malah nanti kita bagi-bagi sama orang. Nah itu maksudnya saya katakan ya, kalau antum itu terpaksa harus berbuat dosa, jangan dosa yang ada kaitan dengan orang. Wes biarkan itu urusan saya pribadi dengan Tuhan saya lah itu. Hatta istri, anak, teman-teman nggak ada yang tahu. Ya, yang penting saya nggak menzalimi orang. Kalaupun saya harus jatuh dalam dosa, wes biarkan ini urusan saya dengan Tuhan saya. Saya tahulah saya itu punya banyak dosa. Tapi apa? Saya tidak mau berbuat dosa yang yaitu yang ada urusannya dengan orang lah gitu. Mau ditampakkan di hadapan orang. Kalau ditampakkan saya tanggung juga kan gitu. Misalkan antum berbuat dosa, diikuti dengan satu orang rokok misalkan. Rokok di pondok pertama kali antum misalkan. Dulu pondok pertama dibuka itu ada santri yang pertama kali rokok. Diikuti dengan generasi kedua, ketiga, sampai 10 tahun pondok ini berdiri. Masih ada yang rokok lagi kan itu. Dosanya nanggung semua ini. Berarti apa? Kalau ditampakkan kan nanggung urusannya kan. Gitu. Sehingga apa? Kalau kita itu terpaksa berbuat dosa, pergi ke hutan sana, pergi ke ladang, sawahnya antum sendiri misalnya, antum gulung koming dosa di sana nggak ada masalah itu. Yang penting apa? Jangan ketahuan sama orang dan jangan menzalimi orang. Kenapa? Karena kita nggak mungkin nggak berbuat dosa, nggak mungkin gitu. Kita itu nggak mungkin. Tapi apa? Ini ada pilihan dosa gitu loh. Ada pilihan dosa. Dosa mencuri, dosa berzina, dosa menzalimi. Ini kan dosa parah semua ini kan itu. Mending apa? Kalaupun kita itu harus berbuat dosa, cari dosa yang itu bukan antara saya dengan Tuhan saya saja. Saya nggak menzalimi hak orang, saya tidak ada kaitan dengan orang biasa itu. Sehingga apa? Biarkan itu dosa antara saya dengan Allah saja itu. Kenapa? Karena Allah itu mudah memaafkan. Allah itu mudah memaafkan. Daripada apa? Daripada urusannya dengan orang. Urusannya orang nggak mudah orang itu memaafkan. Nah, jadi maksudnya saya katakan di sini maksudnya apa? Bagi orang yang dia itu terpaksa harus jatuh dalam dosa. Kalau antum itu bisa nggak berbuat dosa, ya alhamdulillah itu kenikmatan dari Allah Taala. Tapi siapa yang bisa gitu? Siapa yang bisa? Apakah kita itu seperti malaikat yang suci dari dosa? Enggak. Kita semuanya kan jatuh dalam dosa dan maksiat. Tapi minimal kalau kita berbuat dosa itu pertama kita itu malu dengan dosa kita. Yang kedua, kita tidak mau menampakkan dosa itu. Yang ketiga, nggak ada seorang pun yang saya zalimi dalam perbuatan dosa ini. Pokoknya selama 3 ini ya, kita itu punya 3 ini. Pertama kita malu terhadap dosa kita. Kalau kita malu sehingga apa? Kita nggak mau menampakkan, kita tidak mau, ya namanya malu itu. Orang malu itu kan seperti itu, menutupkan itu, menutupi dirinya. Yang kedua, dan kita jangan sekali-kali menampakkan dosa itu. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita itu dosa itu ada hubungan dengan orang lah itu. Kalau ada hubungan dengan orang, urusannya bukan dengan Allah saja itu, tapi dengan orang itu. Maka kalau urusannya seperti itu mudah. Nanti di hari kiamat itu ada sebuah riwayat yang sahih. Ada orang ketika dipanggil sama Allah Ta'ala ketika dihisab. Hisab itu apa? Hisab itu apa? Orang dihisab sama Allah Ta'ala. Maksudnya dihisab itu apa? Ditimbang atau di apa? Dihisab itu apa? Dibuka catatan amal. Bukan ditimbang loh, keliru. Makanya banyak orang mengatakan dihisab nanti kita itu. Dihisab itu maksudnya ditimbang. Bukan, itu beda lagi nanti mizan namanya kan itu. Dihisab itu apa? Dihisab itu dibuka. Maka orang dihisab itu nanti ada yang susah, ada yang mudah. Maka kita berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Tuhanku tolong dihisab saya itu dengan hisab yang mudah. Maksud hisab yang mudah itu apa? Innama dzalika ardun, kata Rasulullah.
dibuka, dilewati, dibaca cepat, tidak ada diskusi, tidak ada perdebatan, tidak ada saling memanggil saksi. Itu namanya hisab yang ringan. Maka ada cerita itu, Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih, ada orang ketika itu dipanggil, dia melihat ke kanan, yang dia lihat cuma amal. Dia melihat ke kiri, yang dia cuma amal. Dia maju ke depan, lihat api neraka jahanam yang menyala-nyala. Setelah itu ketika di hadapan Allah ditutup dengan sebuah tapir, sehingga tidak ada orang yang melihat kecuali hanya dia sama Allah saja gitu. Setelah itu dibuka satu persatu catatan dia itu, ditanya, hambaku kamu berbuat dosa ini, maka hamba itu mengatakan, benar wahai Tuhanku, benar wahai Tuhanku, benar. Sampai akhirnya orang itu sudah mesti binasa ini saya, karena dosa saya terbongkar semua gitu. Akhirnya apa kata Allah Ta'ala, qad ghafartu laka fid dunya, qad ghafartu laka fid dunya, wahai hambaku, saya telah mengampuni dosa-dosa kamu ini di dunia. Enggak, wahai hambaku, qad satartu laka fid dunya, wahai hamba-hambaku, ini dosa-dosa ini sudah saya tutupi kamu di dunia. Sehingga apa? Kamu berbuat dosa saya tutupi. Enggak ada seorang pun yang tahu dosa kamu ini. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Hari ini dosa kamu itu saya hapuskan. Sehingga apa? Ketika dibaca, orang lain tuh enggak ada yang tahu kalau dia itu berbuat dosa gitu. Padahal ketika berhadapan dengan Allah dibongkar semuanya sama Allah Ta'ala. Nah, kenapa seperti itu? Karena di dunia itu ditutup. Kita itu berbuat dosa itu jangan sampai kebuka. Kalau kebuka ngeri sekali sampai diikuti sama orang, masya Allah, naudzubillah lah. Nah itu kita itu jangan sekali-kali menampakkan dosa kita. Kalau kita berbuat dosa itu, ya itulah karakter kita manusia lah. Tapi yang penting apa? Jangan ditampakkan, apalagi jangan bersangkutan dengan hartanya orang, dengan hanya orang, karena ngeri sekali kalau sudah urusannya orang, Allah memaafkan, tapi belum tentu orang itu memaafkan. Jadi itu kalau toh kita itu harus berbuat dosa. Iqra. Ahsanallahu ilaikum wa usratikum. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa man lam yashhad liman syahida lahu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil jannah fa huwa sahibu bid'atin wa dalalatin syakun fi ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mu'allifu rahimahullah ta'ala, wa man lam yashhad liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati fa huwa sahibu bid'atin wa dhalalatin. Siapa yang tidak menyaksikan orang yang Allah saksikan dia penghuni surga, maka dia termasuk orang ahlul bidah dan dia orang yang sesat. Syakun fi ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk orang yang ragu terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini syahadah bil jannati wan nar. Jadi tentang persaksian kita menyaksikan orang itu penghuni surga dan tidak, dan penghuni neraka. Akidah Ahlussunnah itu apa? La najzimu bi ahadin ala ahadin bil jannati wala bin nar. Ahlussunnah tidak menetapkan si A dan si B penghuni surga atau penghuni neraka, kecuali yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Kalau Allah dan Rasul menetapkan, sudah selesai. Maka nanti ada yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul sebagai penghuni surga, ada juga yang sebagai penghuni neraka. Ada semua. Fir'aun yang disebutkan namanya itu kan wa Qarun. Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Lahab, zaujatuhu, istrinya juga. Itu kan orang-orang yang nanti akan disiksa di neraka jahanam. Demikian juga Rasulullah menyebutkan seperti Abu Jahal, demikian juga seperti Amr bin Luhai al-Khuzai. Itu orang-orang yang divonis masuk neraka jahanam. Ada juga nanti orang-orang yang Allah sebutkan dia penghuni surga, seperti para nabi dan rasul. Demikian juga seperti Luqman. Luqman bukan nabi. Dzulqarnain itu sampai disebutkan namanya. Demikian juga Rasulullah sering sekali menyebutkan si fulan penghuni surga, si fulan penghuni surga, si fulan penghuni surga. Maka kita harus menetapkan. Kita harus menetapkan, sehingga kita tidak boleh menolak atau kita tidak mau menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau selain itu yang tidak Allah tetapkan, demikian juga tidak Rasulullah tetapkan, maka kita tidak boleh menjamin seseorang sebagai penghuni surga atau penghuni neraka. Sampai Aisyah saja dimarahi sama Rasulullah ketika lewat jenazah seorang anak. Aisyah mengatakan, usfur min asafiril jannah. Bahagia sekali bagi anak ini karena dia akan menjadi burung-burung di surga. Maka Rasulullah marah. Mengatakan, wahai Aisyah, kamu tahu dari mana kalau dia itu akan menjadi burung dari burung-burung surga? Ya, sesungguhnya Allah menciptakan orang itu sejak Nabi Adam diciptakan sudah ada penghuni surga dan neraka.
Yaitu akhirnya dimarahi. Yaitu dimarahi kenapa? Karena menetapkan sesuatu yang belum tahu ilmunya. Nah itu nanti para ulama berbeda pendapat tentang anak yang meninggal dunia sebelum balik. Anaknya orang kafir atau anaknya orang mukmin, itu letaknya di mana? Terjadi khilaf. Ada yang mengambil hadis tadi yang Rasul itu mengingkari ucapan Aisyah, sehingga ulama ini mengatakan berarti semua anaknya orang mukmin dan orang kafir semuanya nanti akan diuji. Berarti nanti dimasukkan dalam namanya ahlul fatrah. Mereka nanti masuk dalam ahlul fatrah karena dalilnya tadi. Tapi nanti ada hadis yang lain, hadis panjang tentang Rasulullah melihat malaikat Nabi Ibrahim bersama anak-anak yang di surga itu, di depan surga, di bawah pohon yang besar. Setelah itu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, wa auladul musyrikin, apakah anaknya orang musyrik juga di sana? Maka Rasulullah mengatakan iya. Akhirnya Imam Nawawi, kalau Imam Nawawi mengambil hadis itu, sehingga beliau pendapatnya anak yang meninggal dunia sebelum balik maka semuanya masuk surga, hatta anaknya orang kafir. Itu pendapat Imam Nawawi. Terus bagaimana menjawab dalil tadi yang Rasul itu mengingkari ucapan Aisyah? Maka kata Imam Nawawi, itu sebelum datang ilmu. Sebelum datang ilmu kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah datang ilmu, Rasulullah menetapkan bahwasanya semua anaknya orang muslim dan kafir itu semuanya masuk surga. Intinya kita tidak boleh gegabah. Tidak boleh gegabah untuk menetapkan si A dan si B sebagai penghuni surga. Boleh kita itu hanya harapan. Seperti misalkan ada orang yang dia itu dipuji-puji oleh banyak orang. Rasulullah mengatakan wajabat kan itu. Antum syuhada Allahi fil ardi, karena itu adalah saksi Allah di muka bumi ini. Maksudnya itu harapan, mudah-mudahan persaksian orang-orang baik itu nanti akan dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Tapi apakah ini orang baik ini dipuji sama banyak orang ini akhirnya pasti ini penghuni surga ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang dia itu di mata kita baik, tapi di Allah itu jelek sekali. Oleh itu Rasulullah mengatakan ada orang yang dia itu mengamalkan amal penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira. Sampai batas antara dia dengan surga itu cuma satu dhira. Fayasbiqu alaihil kitab. Kemudian dia itu di akhir hayatnya mengamalkan amal penghuni neraka. Setelah itu masuk neraka. Ada seorang sahabat yang dia itu berperang luar biasa. Maka Rasulullah, para sahabat mengatakan penghuni surga pasti orang ini top ini. Maka Rasulullah mengatakan huwa min ahlin nar. Dia itu penghuni neraka. Akhirnya ada seorang yang penasaran, ya Rasulullah kok bisa dia itu masuk neraka? Maka izinkan saya untuk mengawasi orang itu. Maka Rasulullah izinkan. Rupanya ketika perang, orang itu dia itu kesabet pedang, dia jatuh dan dia itu nggak kuat merasakan sakitnya itu. Akhirnya dia itu ngambil anak panah yang dia miliki kemudian ditusukkan di perutnya. Setelah itu rupanya dia itu bunuh diri. Akhirnya setelah itu pulanglah orangnya, sahabat ini pulang kemudian datang ke Rasulullah mengatakan, saudara Rasulullah, benar sekali apa yang disampaikan Rasulullah kalau dia itu penghuni neraka karena dia itu matinya bunuh diri. Sehingga apa, kita nggak tahu akhir kehidupan seseorang itu, nggak tahu. Rasulullah saja ketika menghukumi seseorang saja pernah Rasul dimarahi juga. Ketika Rasulullah perang dengan orang kafir sampai beliau terluka, kan Rasulullah mengusap darah yang di muka beliau. Setelah itu Rasulullah mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajjau nabiyakum. Bagaimana mungkin ada orang yang dia itu selamat ketika dia itu melukai nabinya? Langsung Allah tegur, laisa laka minal amri syai'un. Muhammad, itu bukan urusan kamu, urusan mereka. Yaitu tentang masalah orang kafir itu bukan urusan kamu, urusan Allah itu. Apakah Allah akan mengazab mereka atau Allah akan menerima taubatnya mereka, itu terserah Allah Ta'ala. Yang penting kamu berperang saja. Akhirnya kan orang-orang kafir yang ikut perang Uhud, kan perang Uhud itu, akhirnya malah pada masuk Islam mereka. Wahsy masuk Islam, Hindun masuk Islam. Sehingga kita nggak tahu masa itu bagaimana, urusan dia nanti di hadapan Allah itu seperti apa gitu. Jangan kita itu menilai seseorang pada zahirnya. Kenapa? Karena Rasulullah ketika mengatakan ada orang yang dia itu mengamalkan amal penghuni surga sampai jarak dia dengan surga itu cuma satu hasta. Sebelum mati dia mengamalkan amal penghuni neraka jahanam. Dalam sebuah riwayat mengatakan fima yabdu linnas, amal-amal yang nampak di mata orang. Akhirnya apa? Orang melihat dia itu, Masya Allah ini pasti penghuni surga. Iya, yang nampak di mata kamu. Cuma dia itu punya hati yang kita nggak tahu, punya sarirah itu, punya sesuatu rahasia yang kita itu nggak tahu kan itu. Sehingga itu nanti biasanya akan menjadi penutup kehidupan akhir dia. Yaitu hati-hati kita itu. Yang sangat kita takutkan itu kematian kita. Kita itu mati di atas apa itu yang sangat kita takutkan. Kenapa? Karena kita semua punya dosa dan maksiat. Kita semuanya itu nggak ada di antara kita yang suci. Kita semuanya punya dosa.
Kalau kita itu ditutupi dosa ini sampai kita meninggal, maka subhanallah itu nikmat di atas kenikmatan. Apalagi sampai nama kita itu abadi. Nama kita itu abadi. Nama kita itu abadi bukan karena kita itu nggak punya borok lah. Kita itu nggak punya dosa. Kita punya dosa. Tapi ditutupi sama Allah Ta'ala. Allah tutupi. Nah itu kan diantara tanda kebahagiaan seorang hamba itu ketika dia itu disegerakan nikmat di dunianya. Nikmat akhirat disegerakan di dunia. Yaitu apa? Kita dipuji sama orang. Walaupun kita nggak minta itu. Gitu. Kita nggak minta pujian. Tapi kita alhamdulillah dikenang. Gitu. Ya, bukan berarti kita itu orang baik. Bukan. Tapi kita itu alhamdulillah kita dikenang. Gitu. Nah itu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang dia itu beramal karena Allah Ta'ala. Setelah itu dia dipuji sama orang. Dan orang itu bangga dengan pujian. Nah, kita juga semuanya seperti itu. Kita suka dipuji gitu. Walaupun kita misalkan belajar. Kita berjuang untuk belajar karena Allah Ta'ala. Kita nggak minta pujian. Kita berdakwah karena Allah Ta'ala. Tapi subhanallah itu ada orang yang muji-muji kita gitu. Akhirnya kita itu terkadang bangga atau senang dengan pujian itu. Hati kita lemah seperti ini. Itu bagaimana ya Rasulullah? Kalau ada orang dia beramal ikhlas karena Allah Ta'ala, setelah itu dia dipuji sama orang dan dia itu bangga dengan pujian. Maka Rasulullah mengatakan, "Dzaka ajilu busral mu'min." Rasulullah mengatakan itu kabar gembira orang mukmin yang disegerakan. Yaitu itu kenikmatan Allah yang disegerakan untuk kita gitu. Yaitu kalau seandainya kita itu diangkat martabat kita, dosa kita ditutupi sama Allah Ta'ala, itu kenikmatan. Tapi kita tidak boleh menilai seseorang itu pada zahirnya. Ya, jadi intinya kita serahkan urusan akhirat itu kepada Allah Ta'ala. Wa hisabuhum 'ala Allah. Urusan hati mereka, hisab mereka di hari kiamat itu nanti urusan Allah Ta'ala. Ya, so di sini nanti masih ada pembahasan terakhir. Intinya nanti pembahasan terakhir tentang masih ada nanti panjang ini penukilan, tapi ini poin terakhir, yaitu al-bara' min ahlul bidah. Ahlus sunnah itu berlepas diri dari ahlul bidah. Dan sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.